Ibarat seorang artis, sebuah mahakarya seni bisa ditorehkan pada objek apapun. Ternyata, sebuah sepeda motor pun bisa menjadi objek karya seni yang sangat indah. Ini adalah Aston Martin AMB 001, sebuah karya, mahakarya dari Aston Martin yang sangat indah. Kita akan bahas motor yang sudah hadir di Indonesia ini. Dia hadir melalui Two Wheelers, grup dari Glamours Auto Boutique, dan dijual di Indonesia dengan harga sekitar 3 miliar rupiah. Padahal motor ini tidak bisa dipakai di jalan raya. Seperti apa mahakarya seni yang dihadirkan oleh tim dari Two Wheelers ini, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari desainnya, karena desainnya out of the box. Seperti saya sudah bilang tadi, bahwa motor ini diberi nama AMB, Aston Martin Bro, karena dia adalah kolaborasi dari Aston Martin dengan Bro Superior, sebuah perusahaan pencipta motor di Inggris yang cukup fenomenal. Sejak kehadirannya, dia ibaratnya disebut sebagai Rolls-Royce motor, karena mereka menciptakan motor itu sesuai dengan keinginan pembeli. Full bespoke operation, Anda bisa memilih seperti apa motor itu nanti jadinya sesuai dengan pilihan Anda. Mau warnanya seperti apa, mau pakai bahan apa, itu bisa. Dan itu diterapkan pada AMB ini. Jadi ini adalah AMB 001 dan hanya diproduksi 100 unit di dunia. Di Indonesia datang 3 unit, ini adalah salah satunya. Ini adalah unit ke-88, dituliskan di sini 88/100. Indonesia kedapatan unit ke-68 dan 77 dan 88 ini. Yang ini adalah unit yang dicat, jadi bodinya dicat mirip sama warna Aston Martin mobil balap mereka, tetapi ada 2 unit lagi yang di Indonesia itu warnanya full hitam, satu gloss, satu matte, dan walaupun dia punya warna seperti ini, ternyata bodinya adalah full karbon. Jadi di balik cat yang glossy ini semua karbon, jadi material yang sangat ringan. Desainnya sangat-sangat fenomenal karena tidak seperti motor biasa yang pakai fairing, tapi di sini dia bentuknya benar-benar streamline. Jadi kepalanya seperti sosok monster gitu ya, yang siap buat menerkam Anda, tapi semuanya serba slick, serba halus. Bahkan kalau kita lihat bentuk stangnya aja itu tidak seperti stang jepit rata-rata motor sport ya, karena ini seperti sebuah karya seni. Semuanya materialnya adalah aluminium CNC dan dia dibuat semuanya seirama. Seperti grip dari grip gas ini, handle ini itu seirama dengan joknya. Dan joknya ini bisa dipilih, ini bahannya kulit, perpaduan warna coklat dan warna coklat tua. Di belakang sini ada tangki bensinnya, dan dia seperti tas ya, tutupnya hanya seperti magnet gitu. Wow, jadi ini kayak bukan beli motor tapi sebuah karya seni. Nggak bosan-bosannya melihat motor ini karena semua detailnya itu benar-benar diperhatikan. Seperti di depan ini ya, saya sudah bilang tadi, setangnya full aluminium CNC dan juga sasisnya. Kalau kita lihat di bawah sini, sasisnya berwarna aluminium ini, dia sasisnya hanya sedikit saja di atas ini, nyambung ke belakang, dan semuanya full CNC. Jadi dia hanya dari bongkahan aluminium gitu, dia buat machining ya, sehingga terbentuk bentuknya seperti ini. Dan desainnya simple banget sebenarnya ya, nggak terlalu banyak tarikan garis yang aneh-aneh, tapi semuanya mengalir dari depan ke belakang. Di depan sangat besar, di belakang
jadi mengecil, dan ini ada lampu, satu-satunya lampu di motor ini ada di belakang ini, dan dia berpendar warnanya merah. Sayangnya motor ini belum di PDI, jadi kami tidak bisa menghidupkan motornya, tapi hanya sedikit informasi saja buat Anda. Motor ini punya desain yang menyatu dengan dashboard. Jadi dashboardnya itu tidak seperti motor pada umumnya, tetapi Anda bisa lihat tampilannya melalui handphone ini. Ini adalah handphone yang memang dirancang untuk Aston Martin AMB 001 ini. Ini adalah Samsung S10 dan memang ada bracketnya di sini. Kalau kita lihat tampilannya, ini tampilan simulasi ya. Jadi ini adalah posisi gigi dan ini tachometernya. Lalu di sini adalah kecepatan. Ini traction control. Traction controlnya punya 5 setelan. Sedangkan ini adalah map. Jadi mungkin seperti riding mode ya. Ada 3 riding mode yang bisa disetel. Sementara ada beberapa lampu di bawah. Nggak kelihatan, tapi kalau nanti motornya hidup akan kelihatan ada oli, ada temperatur mesin, ada check engine, terus ada tulisan Aston Martin di sini. Dan Bro Motorcycles, Bro Superior. Jadi simpel banget, nggak terlalu banyak indikator, semuanya ada di sini. Tinggal ada lampu di depan, itu juga lampunya paling ya hanya lampu-lampu, mungkin traction control, riding mode dan semuanya. Tombol-tombolnya juga, ini sih tombolnya bukan tombol biasa ya, jadi seperti karya seni gitu loh. Ini adalah kill switch, terus tombol starter di bawahnya. Lalu ini tombol-tombolnya ada untuk mengaktifkan riding modes. Begitu juga dengan levernya, semua seperti sebuah karya seni. Wow, seru banget ya. Jadi secara dimensi dia nggak terlalu besar, secara desain dia fenomenal banget. Pokoknya kalau ngelihat motor ini, Anda langsung, wow itu apa ya gitu. Jadi secara teknis, kita akan bahas satu persatu, mulai dari mesinnya karena dia juga sangat fenomenal. Bicara tenaga, motor ini punya power to weight ratio yang sangat compact. Karena dia punya tenaga 180 daya kuda dan menggendong hanya 180 kg. Jadi secara di atas kertas dia 1 kg per 1 HP. Keren ya. Mesinnya ada di sini. Dia punya konstruksi V-twin. Jadi mesinnya 997 cc. Dia menghasilkan 180 daya kuda dengan 4 katup per silinder dan mesinnya ini pakai turbo. Mesinnya dirancang oleh Bro Superior. Jadi motor ini kolaborasi antara Aston Martin dan Bro Superior. Mereka merancang semua sisi teknis dari motor ini, mulai dari suspensi, sasis, sampai mesin. Dan ini mesinnya persis seperti dipakai oleh Bro Superior SS100 yang diturboin. Jadi kalau mesin mereka tanpa turbo, yang ini dengan turbo. Turbonya ada di tengah sini, kelihatan di balik kisi-kisi ini ada turbonya. Ini adalah sisi turbin, sedangkan di sebelah kiri adalah sisi kompresornya. Turbo ini disebutkan punya teknologi variable geometri turbo, jadi dengan turbo yang nggak terlalu besar ini, dia bisa mengakomodir semua RPM. Torsinya melimpah mulai dari RPM rendah sampai RPM tinggi, karena turbonya bisa berubah secara geometri, jadi meminimalisir turbo lag. Dari turbo ini belum cukup karena turbo saja, karena dia disalurkan begitu keluar dari kompresor, dia akan masuk ke intercooler di bawah sini. Jadi dia di depan sini besar sekali radiatornya, di bawahnya ada intercooler di bawah sini. Dari intercooler itu baru masuk lagi ke mesin, sedangkan dari turbin ini dia langsung ke bawah. Jadi tidak ada knalpotnya hanya pipa aja ke bawah tanpa ada saringan. Makanya Mas Bro, motor ini itu tidak road legal, dia track only, tidak punya lampu, dan suaranya wow luar biasa menggelegar ya. Sayangnya kita nggak bisa hidupin di sini karena dia belum di PDI. Mungkin setelah di PDI oleh pemiliknya nanti akan dihidupkan. Sementara itu dia di belakang ini dia mesinnya termasuk dengan sasis. Jadi sasisnya hanya sedikit di atas, yang saya sebut sasis CNC tadi itu. Begitu dia nyambung ke alengan ayun belakang, itu nyambungnya ke mesin. Jadi mesinnya itu tipenya adalah load bearing engine.
Kenapa pakai tipe seperti ini? Ternyata untuk mengurangi bobot. Jadi secara konstruksi sasisnya hanya kecil saja untuk menggantungkan suspensi di depan dan di belakang, sementara di depan ini mesinnya berlaku juga sebagai sasis. Lalu suspensi. Dia punya suspensi yang cukup unik karena di depan itu forknya atau garpu depan ini itu tidak ada suspensinya. Dia hanya bongkahan besi seperti ini, suspensinya ada di dalam. Jadi sepertinya suspensinya mirip sama BMW telelever. Jadi shockbreaker ada di dalam, shockbreaker depan pakai Öhlins, dan dia ada setelannya, jadi ada tabung gasnya di dalam sini. Sementara di belakang suspensinya juga dari Öhlins, walaupun kuningnya beda ya sama kuningnya Öhlins, tapi ini adalah shockbreaker dari Öhlins. Lalu bannya, ini yang keren. Dia pakai ban yang super enteng juga karena dia pakai pelek dari Rotobox. Di depan bannya juga ban slick, Michelin Power Slick, depan lebarnya 120, profil 70, ring 17, dipadu dengan pengereman yang semua cakramnya full floating. Dan kalipernya dijepit dengan 4 piston masing-masing, jadi 2 rotor dan 2 kaliper, masing-masing kaliper 4 piston. Semuanya dari Brose Superior. Di belakang dia juga pakai pelek dari Rotobox dengan ban Michelin Power Slick juga, ukurannya 200, profil 55, ring 17. Jadi peleknya full karbon dan tentunya sudah ABS ya. Kalau dilihat di sebelah kanan, ternyata gearnya juga dari Rotobox. Yang menarik lagi adalah sistem pengereman dia nggak kelihatan sama sekali di atas ini. Anda nggak akan melihat tabung cairan rem di atas karena semua nyelip di bawah sini, sudah dipikirkan secara desain dan dia benar-benar rapi, keren. Ya, ini sebuah karya seni. Begitu juga dengan master rem belakang, ini floating. Wow. Keren ya. Dan semuanya materialnya material eksotis. Karena sasisnya semua aluminium dan semua diproduksi secara CNC, apalagi kalau kelihatan di sini ya semuanya expose, dan ini bahannya knalpotnya ini dari Inconel. Jadi materialnya semua material-material eksotis. Buat mengakomodir mesin yang sebesar ini, ternyata tangkinya bukan di atas ini Mas Bro. Ini bukan tangki karena di atas ini itu adalah aki berikut dengan ecunya. Dia pakai ecu dari Motec. Nah, tangkinya ada di belakang sini, karena tadi tutup tangkinya ada di atas sini ya. Nah, dia tangkinya sampai ke bawah sini, kapasitasnya sekitar 12 liter. Dan bukan cuman bahan materialnya, bodi dan suspensi, semuanya ringan. Akinya juga ringan karena bahannya dari lithium. Itu dia tadi karya seni dari Aston Martin yang akhirnya hadir di Indonesia. Cuma 3 unit datang ke sini dan 3-tiganya sudah dimiliki orang. Jadi dari 100 unit mereka harus menunggu 3 tahun sebelum unitnya datang ke Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kami senang sekali mendengar suara-suara dari Anda. Kami senang sekali melihat motor ini dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi buat Anda karena nggak banyak unitnya di dunia, ternyata kita kedapatan 3 unit. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis dan terima kasih yang sudah membagikan video ini ke teman-teman Anda, sudah like dan komen, subscribe ke Autorider. Jangan lupa main-main ke website kami www.autorider.com dan follow kami di sosial media, Instagram dan TikTok kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye!